Bismillahirrahmanirrahim. Upami terang jalmi tina setiap langkah na kita alina ya bahwa dipastikan setiap langkah na sajuta sajuta ya diberi duit gitu aja kira di kotana jika ada makanya orang-orang yang beriman saja yang pasti akan tergerak hatinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Bariku sadayana disiplin baros di hormat para bapak, oke alhamdulillah bapak-bapak ayah baik. Sana di sana memang serada sesat mungkin tadinya ada iya mah di kampung di Jakarta lagi di dia ada istiqomah ayah istiqomah. Tak begitu tadi dipasihkan judul keutamaan Ramadan. Insya Allah judul pada unikannya namun keutamaan Ramadan. Sedangkan orang bahas tentang keutamaan, ibadah sanes mamatan mojai kamari gitunya. Sharing mudah-mudahan kami balas biasa tegur gelap terbuka, biasa ngalaksanakeun anak, biasa memotivasi diri, biasa sabar, biasa ikhlas, biasa orang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang pantas diwajibkan dalam selaku umatnya, kehambanya, baberi dan kemudahan kelancaran amin. Para ibu sadayana, upami ku urang ayeuna digendepan di dadangan dia bisa di hari kedua, hari kedua, anu bisa digantikan, ya, anu mulainya di saya satu aya masing-masing ngalalihan dalil ya. Anu kamari minggu saya anu teh saya mah teu puasa gitu. Upami kurang kenyapaan ayeuna kaos nuntut ilmu atana kurang sare. Nafsu apa sih? Bobo gitu. Memang nikmat upami sahur terus salat subuh saya pilih kita nafsu pada sesi Ramadan dia pahala kalintang agungna orang terus pada mir tapi anu susah mengamal kita orang terangkan hiji perkara tapi lebih afdol biasa ngamal kita jadi sian bikin keluarga bikin sahabat jadi terkedah dakwah bil lisan tapi dakwah bil arkan ke amal perbuatan. Kapungkur di dia kesembuhan tanah nyari kelas tapi akhlakul karim memberi contoh yang baik miripna cikirna tapi saurna upami nganasihatan membuat tulisan api hajitnya para ibu sadayana ketika kita masih tidur dan ingin istirahat tapi bangun dan bangkit untuk aktivitas sahur, untuk aktivitas salat subuh, untuk aktivitas talabul ilmi di sesi Ramadan, itulah orang-orang yang bahagia. Tapi ibu bahagia saya. Jadi orang bahagia itu ketika dia bangun sahur, salat subuh, kemudian menuntut ilmu, itu orang yang bahagia ternyata. Lalu siapa lagi orang yang berbahagia itu? Dia ketika sibuk usahanya, kerjanya, meraih keuntungan, bisnisnya. Namun ketika itu dia berusaha untuk meninggalkan semua aktivitas usahanya. Kemudian dia menyegerakan untuk ibadah kepada Allah. Orang yang seperti itu bahagia. Lalu ketika bangun di tengah malam, kemudian dia bersimpuh, dia ambil wudu, kemudian dia sholat, itu orang yang bahagia. Jadi salah kalau memahami tentang bahagia itu adalah orang-orang yang secara materi banyak. Kita seringkali melihat orang yang tidur begitu enak dan nyenyaknya tanpa alas, baju ala kadarnya, tapi dia mendapatkan kenikmatan di dalam tidurnya. Bukan tidak punya, ya. Kalau memang tidak punya, tapi dia mendapatkan kenikmatan. Tidak sedikit pada saat itu
Jadi orang yang bahagia itu begitu. Lalu siapa lagi orang yang berbahagia itu ketika menghinggapi kita segala macam kebutuhan dan begitu sangat dahsyatnya kebutuhan hidup ini, sehingga apa saja yang hari ini diperlukan dan tidak didapatkan, adapun harganya mahal dan tidak terbeli. Contohnya minyak goreng barangkali, ibu-ibu yang kewalahan, tapi dia mampu untuk meringankan tangannya bersedekah. Ibu-ibu yang hadir hari ini, sudahlah kita di sini bersusah payah gitu ya, kemudian harus sedekah. Yang ada, yang tidak ada, tidak apa-apa, yang penting bisa ngaji. Hidupnya susah tapi dia berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan bersedekah. Luar biasa, luar biasa. Menyikapi tentang fenomena yang sudah terjadi. Sekarang kan kebutuhan minyak goreng ada gitu ya, tapi katanya jangan disalahkan juga. Memang ada mafianya ya. Kalau dibaca tentang informasi berita mungkin beberapa waktu yang lalu ya, sebelum Ramadan itu ada mafianya sehingga susah. Indonesia ini kan mayoritas yang penghasil ya terbesar kelapa sawit, kok susah gitu ya, minyak susah. Padahal ketika menghadapi peringatan hari besar Islam, terutama di bulan Ramadan, terutama menyambut Idul Fitri, itu dari tahun ke tahun kebutuhan pokok itu pasti naik. Jawab ibu. Jadi sebetulnya kalaupun barang-barang naik itu kita sudah tidak merasa kaget gitu ya. Tapi kalau ada permainan sindikat mafia yang sengaja menimbun dan sebagainya, tanggung jawabnya nanti daerah. Ya kalau muslim ya, kalau yang kafir mah nggak usah dibicarakan lagi gitu ya. Jadi hal seperti itu ketika kita terhimpit kesulitan kesusahan, tetapi kita mampu untuk bersedekah, meringankan beban orang lain, itu orang yang bahagia. Lalu ketika orang yang disebut bahagia itu di zaman sekarang, ya kalau di Indonesia mah tidak terlalu panas barangkali. Itu merasa panas, merasa gerah, tetapi orang itu mempertahankan hijabnya, menutup auratnya, itulah orang yang bahagia. Lalu siapa lagi orang yang bahagia itu? Ketika engkau terkadang menahan lapar, bahkan hidup pas-pasan, karena engkau mungkin tak mau menghalalkan segala cara, karena dia di perusahaannya, di kantornya, tapi dia berusaha untuk menahan itu, laparnya, kesulitan ekonominya. Padahal itu ada kesempatan di hadapannya, dialah orang yang bahagia. Tapi peran serta ibu juga, istri itu berpengaruh terhadap suaminya. Kalau dia seorang pejabat, seorang yang berusaha, bisa dia untuk melakukan berbagai cara dengan rajuan maunya. Bisa seperti itu, bisa. Dalam sinetron kan banyak ceritanya. Kita ambil hikmahnya. Lalu siapa lagi orang yang bahagia itu? Ketika engkau merasa lezat memakan bangkai saudaramu, aduh kok lezat makan bangkainya, dengan menggibahnya, namun engkau menahan lisannya karena engkau khawatir pertanggungjawabannya nanti. Kan amalan kita, kebaikan kita akan habis semua. Kalau kita sering membicarakan, menggunjing, menggibah saudara kita, maka kita berusaha menahan diri untuk tidak menggibahnya, maka saat itulah kita harus merasa bahagia. Itu orang yang bahagia. Lalu siapa lagi orang yang bahagia? Ketika kita letih ya, pada orang tuamu, terutama di usia yang senja, dia sudah renta, dia sudah tua, bahkan mungkin dengan jalan pun tersuruk-suruk gitu, tetapi kita mampu merawatnya, mampu dengan sabar melayaninya. Orang seperti adalah orang yang bahagia. Beruntung kalau misalnya orang tua kita yang hari ini ada, kita merawatnya dengan keikhlasan, kesabaran. Kita seringkali lupa ya, ketika dulu kecil kita, mereka tanpa pamrih, mereka tanpa ada perasaan jijik, mereka tanpa ada perasaan yang menyebabkan kita itu merasa sakit, tapi dengan kasih sayangnya. Kenapa tidak kita hari ini merawatnya pada
itu ada keramat hidup yang doanya mustajab, tidak ada hijab. Bukan tidak boleh ziarah kemanapun boleh, tapi ziarah dulu yang hidup, orang tua kita yang masih ada. Setelah itu yang sudah meninggal dunia baru kita ziarah, minta doanya, bukan minta doa kepada kuburan, tidak ya. Tetapi dengan seperti itu mengingatkan kita kepada kematian dan memohon kepada Allah agar diberikan juga kesabaran, kesolehan, ketaatan yang Allah berikan kepada hamba ini dan berikan juga kepadamu. Di sini kan ada ulama besar di sini. Ibu-ibu sudah pernah jalan ke situ, kayaknya lewat saja tadi. Cobalah berhenti sejenak, semenit saja. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma firlahu warahmatuhu wa'afi'ahu. Saya mungkin setiap hari kalau sudah sholat subuh lewat situ berhenti dulu sejenak sampai Allahumma firlahu warahmatuhu. Itu artinya Allahumma firlahu warahmatuhu. Beliau itu kuatnya, kuat dari ibu bangsa. Dan karamahnya kalau kita dengan sejarah beliau itu di sini yang luar biasa. Pernah bertemu dengan, mungkin saya tidak bicara dengan jamaah di sini. Saya ingin menanyakan apa sih amaliyah yang Aping Haji amalkan. Ternyata tidak ada yang hanya suruh begini-begini gitu ya. Tapi ada yang mungkin tidak ada bapak sana pernah ngobrol gitu ya. Kebetulan nyambung ya. Dia bahkan ngobrol dengan Aping di kamar. Kita tidak cerita di sini. Dia orang sukses. Bahkan ketika mudanya ikut, mungkin yang masih muda ya, itu perguruan PGB yang di Gedung Merdeka itu silat PGB. PGB itu bangau itu, bangau putih ya, Persatuan Gerak Badan apa. Ketika ngobrol-ngobrol, dia akhirnya sedikit membuka, bertemu dengan Aping di kamar. Pada saat dia ini ada kompetensi sampai tingkat provinsi, itu kan luar biasa. Ternyata ada satu amaliyah yang sehingga dia sampai hebat begitu. Jadi orang yang pada saat di sini kan kanuragannya luar biasa. Di sini kan ilmu kanuragan itu ilmu isyan, ya, sehingga bisa bergerak gitu ya. Dan di zaman sekarang perlu anak-anak. Makanya kalau ada sesepuh kita yang ini cobalah untuk regenerasi, tapi kayaknya nggak kuat amaliyahnya ya, nggak akan kuat kalau amalnya. Baik, jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang ketika kita diberi kesempatan untuk merawat ayah ibu kita yang masih ada, yang kondisinya sudah renta dan tua dan sudah ujur dan seterusnya, kemudian kita dengan keikhlasan merawatnya, itulah orang yang bahagia. Lalu siapa lagi orang yang bahagia itu? Ketika kita hari ini menghidupkan sunnah, kemudian di mana orang lain mencibirkan, orang lain melecehkan, dianggapnya sesuatu yang ortodok, yang kuno dan sebagainya, tapi dia istiqomah menghidupkan sunnah dengan menuntut ilmu, itulah orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia itu orang yang ketika dia mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan mensyukurinya dengan kondisi bukan banyak materi, tapi dengan kesederhanaannya dia merasakan hidup bahagia. Jadi kelas ibu upami ibu kita yang anak ibu senang dan ibu bahagia. Tetap kehese. Karena kita belum memahami tentang apa itu bahagia sesungguhnya. Insya Allah segala sesuatu kalau kita dijalani dengan kehidupan yang penuh senang, kebahagiaan, itu ringan-ringan saja. Yang menjadi susah adalah ketika kehidupan yang kita jalani itu tidak sesuai dengan kondisi kita. Besar pasak daripada Tuhan barangkali ya bahasanya. Penghasilannya cuma 1 juta, tapi kebutuhannya 2 juta. Itu kan menjadi pusing, utang kesana kemari. Kalau kita hidup sederhana, itulah orang yang bahagia. Baik, sudah dipahami itu? Iya. Sekarang kita memasuki tentang keutamaan Ramadan. Ketika perintah yang Allah berikan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan ibadah puasa
yang tersentuh adalah imannya. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu sudah sangat jelas yang sering kita dengar dan sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu yang ada imannya, yang mukmin, bukan Islamnya. Jadi tidak ada kalau hari ini ketika di tengah jalan di bulan suci Ramadan dia muslim tapi dia tidak berpuasa karena dia tidak terpanggil imannya. Iman ini kan bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi huduhu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambahnya iman kita karena perbuatan taat kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini, itu iman kita sedang bertambah. Konsisten, istiqomah, maka paling tidak bertahan atau kita tingkatkan keimanan kita. Wa yanqusu bil maksiyah, kalau iman itu menjadi berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat pada saat itu imannya sedang tidak ada. Kalau dia ada imannya, tidak mungkin dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang dikhawatirkan ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, pada saat itu malak Israel mencabut nyawanya, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah. Jadi karena terpanggil imannya, sehingga apapun yang menjadi resiko dari yang Allah panggilkan itu dia sudah siap. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kita ini melakukan ibadah puasa sebagaimana umat yang dulu pernah Allah perintahkan. Ada syariat Nabi Daud yang kita sering kali dengar dan mungkin ada yang sudah mengamalkan. Zamannya Nabi Daud itu puasa hari ini, besoknya tidak puasa, besoknya puasa, besoknya, jadi selang sehari. Ada yang puasa terus saja begitu ya, seharian sampai harusnya buka maghrib ini terus saja. Ada puasa putih dan seterusnya. Dan ketika alam pun sebetulnya berpuasa, makhluk Allah pun berpuasa. Ini sudah sering didengar ya, supaya kita bisa menambah keilmuan, mungkin bisa menjadi seorang yang tertekun. Makanya kita tingkatkan, kita ingatkan lagi, materinya sudah tahu seperti itu. Seekor ayam dia mengarami telurnya, dia berpuasa selama 21 hari. Dia tidak mau makan apa-apa, saya coba aja dia. Kalau seekor ayam dikasih makan pada saat mengalami enggak. Kalaupun dia keluar, itu dia membawa kotorannya dan dia makan sebanyaknya. Setelah itu dia mengerami lagi dan dia berpuasa lagi. Perhatikan. Kemudian tumbuhan itu dia berpuasa. Pada saat dia menggugurkan daunnya, dia sedang berpuasa. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Maka tumbuhlah daun-daun, tumbuhlah ranting-ranting yang baru, kemudian berbunga dan berbuah. Pada saat dia menggugurkan daunnya, dia tidak menyerap sari-sari makanan di dalam tanah, itu artinya dia sedang berpuasa. Seekor ikan mujair ya, itu ketika dia mengerami telurnya, pada saat itu dia sedang berpuasa. Ya memang agak susah juga kan kalau dia mengalami di mulutnya, dia tidak makan. Artinya juga dia sedang berpuasa. Makhluk yang paling mulia ini, kita manusia diperintahkan tidak untuk berpuasa, tidak berpuasa. Alhamdulillah. Supaya apa berpuasa itu? La'allakum tattaqun, ujung-ujungnya adalah takwa. Ramadan ini kan kepompong ibaratnya. Setelah kepompong itu maka muncullah kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang indah itu adalah makanan yang makanannya itu nektar, sari-sari baru. Dan ketika hinggap di ranting dia tidak merusak daripada pohon itu. Perhatikan sebelum masuk ke pompong, dia ulat yang jijik dan makanannya pun merusak dia, habis itu daun-daun. Barangkali ketika
11 bulan ini kita ini menjadi bulan merusak banyak dosa dan maksiat, perbuatan yang pada saat itu orang juga tidak suka kepada kita. Maka memasuki ke kampung Ramadan ini, kita zikir, kita wirid, malamnya kita qiyamul lail, tarawih, tadarus dan sebagainya. Siang harinya kita berpuasa, imanan wa ihtisaban, gitu ya. Karena iman dan mengharap ridha Allah, insya Allah pada saat Idul Fitri itu kama waladathu ummuhu, gitu ya. Maka seperti bayi yang baru dilahirkan bersih tanpa dosa. Amin. Kita baru hari kedua, tarawih saja ya. Kemarin sudah mulai. Kalau Ustaz Taufik menjelaskan itu ada kompetisi ya. Pada saat hari ini sudah lelah gitu ya, belum apa-apa ini. Itulah kadar keimanan kita. Jadi yang tersentuh itu adalah iman. Ibu-ibu, kalau ibu-ibunya insya Allah sudah kuat, ngaji aja udah hebat begitu ya. Kuat hamba. Yang paling duluan banget saya ibu-ibu, bapak-bapak diudahkan sih kan. Salah. Kemudian hari ini juga harus mempersiapkan buat nanti. Yang buat buka puasa ini luar biasa. Ngaji nggak di sini saja, kadang-kadang dialih ya. Kadang-kadang ngaji di hari yang lain juga itu sampai sehari itu mungkin 3 kali tempat bisa saja. Alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Karena ingin mengharap ridha Allah. Ya. Dan di bulan puasa ini kembali lagi kita melatih diri kita. Ya. Karena yang diperintahkan iman, kemudian keutamaan Ramadan itu kan syahrul Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Quran, sehingga ibadah yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah di Masjid Jami Al-Ikhlas setiap malamnya itu ada tadarus Al-Quran. Yang sebelumnya berdoa dulu. Alhamdulillah kok sampai penuh gitu ya lekarnya. Bapak-bapak sepada headset dia terus terang kayak nunggu abdi di patas ya. Selama abdi di dia seumur udah anu aina yang cetak. Berarti 20 barangnya. Baru 27 kan di dia ya gitu ya. Dari tahun 96 kalau nggak salah. Ya sekitar 26 27. Anu tadarusnya apa ya? Kamu tuh Pak ya Ustaz Amin. Amin ya Ustaz Amin. Ajaran mimpin amin dirinya. Kepada agenda saya kami dengan lanjut. Balik pemuda, tapi pemuda kan naik. Ada dua bu. Dan anaknya mungkin kalau mereka udah pindah sih nggak apa-apa. Tapi kalau ada di sini, yuk kita bareng-bareng, kita sama-sama untuk memakmurkan masjid. Dan alhamdulillah ibu Rihadas tahajud binikmat ya sekarang mah ini kayak enak bisa gitu. Kemudian lampu dan sebagainya. Mudah-mudahan ya diberikan istiqomah untuk memakmurkan meramaikan masjid, bukan hanya secara materi saja, tapi secara isi juga harus ya. Mungkin belum secara isi gitu ya. Ada mereka hadir ya, jadi ada hikmahnya gitu ya. Mesti juga agak penuh agak. Tapi alhamdulillah sekarang ini ada karyawan di sana, ada mahasiswa STPP, jadi tetap semangat. Ini masjid barokah. Walaupun ada di pinggir dari sini, gitu ya, dari atas ada di bawah ini kalau dia jalan. Tapi ibu-ibu kalau ini ada di itu makmur aja. Dan mewah, megah gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan lebih mewah lagi. Kan di Batu Tapak ada masjid, masjid namanya Situ Ruqayyah. Itu yang punya temannya. Kalau ini diundang pas Jumat kemarin, peresmian walaupun baru 85% lah, karena belum semuanya. Tapi ini dipergunakan untuk taraweh dan sholat yang fardu, Jumatnya dulu, karena Jumat itu ada satu punya. Siapa beliau? Beliau adalah Abdul Rahim. Ini harus cerita sedikitnya. Kenapa dia menjadi orang yang sukses? Abi terang ke adiknya itu, karena waktu itu teman SD, teman kuliah udah gitu ya, teman SD. Waktu sekolah saja, memang dia agak sering terlambat sekolah. Datangnya ya, hari-hari Pak Payunawai, dari aja kicur-kicur gitu ya. Sampai sehari kalau anak agak gendut gitu. Lalu
Setelah itu SMP Negeri Cikomas dia masuk, tapi SMP 7. Setelah itu entah mana SMA-nya nggak tahu. Tapi yang jelas dia karena dia jenius, dia pintar orang. Nah setelah lulus sama Abi juga lulus SMA, tapi rada nganggur pula karena terbentur biaya gitu untuk melanjutkan. Sampai dia bicara ketika ketemu, Yan kuliah di mana? Pulang hanya kuliah dan dia kuliah gitu ya. Lalu pada saat itu udahlah saya bantu dalam arti secara ini ngajokian dan baru ingat nih ngajokian. Jadi masuk ke perguruan tinggi itu saya hanya menuliskan saja, dia mengerjakan soal. Bisa nggak? Bisa dulu. Kalau sekarang nggak bisa, karena sekarang harus online. Akhirnya nggak ngikutin. Kalaupun nanti bisa diterima, tetap harus keluar biaya. Dia kuliahnya di IPB dan di UI. Satu hari itu dia bisa 2 kali perkuliahan. Paginya di IPB, siangnya di UI. Wih, luar biasa karena dia pintar. Dan soleh. Satu hal lagi, dia orang yang taat patuh kepada orang tuanya. Itu barangkali kunci kesuksesan. Sehingga nama masjidnya saja namanya Siti Ruqayyah. Itu nama ibundanya tercinta. Sabarah kira-kira dia yang Siti itu. Mau terang, tapi terang. 12 miliar itu. Kalau dia bicara itu dari saudaranya, berdua juga teman, tadinya mau dibuatkan di Al-Ghazali sana. Ada dulu Ati Mojong pikirannya dan itu sudah dimiliki oleh Al-Ghazali. Rencananya mau di situ. Tapi karena ada teknis segala sesuatunya, akhirnya di situ di Batu Tapak, dekat Panajaya, dekat Alihnya. Alhamdulillah bimbingan ketemu dan ngobrol. Tidak panjang lebar karena dia orang yang super sibuk gitu. Saya memahami, nggak harus macam-macam barangkali, cukup ketemu dan ketika bertemu pun memang agak susah. Bilang ke saya saudaranya, dia mah kalau ini apa sebutkan dulu nama gitu ya, baru dia akan baca. Tapi itu dibaca-baca gitu. WA-nya gak dibaca-baca. Akhirnya ketemu pada saat hari Kamis kalau nggak salah, hari Jumatnya diundang. Alhamdulillah bentuknya kan tahu gitu ya, dia pakai masker, sampai kira-kira 2 meter sudah ya gitu ya, kawan-kawan, kawan-kawan sudah. Jadilah ngobrol paling 10 menit gitu ya, karena harus memahami orang yang super sibuk itu kita jangan bicara yang macam-macam gitu. Alhamdulillah harus dinikmati gitu ya, dan mudah-mudahan juga kita punya masjid ini ya ada kecepretan lah, insya Allah mudah-mudahan ya. Doa di Bapak sadayana jamaah, mudah-mudahan orang sadayana di paparinan kegiatan biasa ia masjid lebih kuat lagi. Oke lah secara fisik boleh tadi untuk generasi kan bahwa misalnya ayah sesepuh ini orang ingat yang mau bangun, bahkan mungkin masjidnya sampai sini ya awalnya ya. Ada cerita dari salah satu pengurus masjid ketika bertemu dengan salah seorang jamaah dulu yang belum pernah ke sini. Dia mengambil gambarnya kemudian diperlihatkan dan dia ini benar sih masjid kami Al-Ikhlas benar ini benar. Bahwa mau jelaskan dia itu artinya ada perubahan, ada peningkatan, bukan hanya secara fisik saja tapi secara isi. Mudah-mudahan juga kita bisa memberikan satu contoh kepada anak cucu kita ya, amin. Para ibu sadayana, karena waktu itu begitu sangat singkat, pertemuan kita hari ini hanya setengah jam. Saya kesibukan, sekolah kantor sudah pada masuk lagi. Setelah insya Allah besok ya barangkali, karena waktunya nggak lama sekarang 5 hari dari pas hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, lebat day. Alhamdulillah terus PTM, jadi tatap muka pendidik pengajaran tatap muka jadi tes tapi tetap harus prokes gitu ya. Tapi di Jemaah alhamdulillah prokesnya sendirinya. Bahkan kalau di mana di daerah kampung, daerah kabupaten kita ya prokes itu berjamaah gitu. Karena yakin segala sesuatu itu pasti datangnya dari Allah. Memahami tentang ini panjang lebar itu. Tapi orang istiqomah dengan ibadah, insya Allah orang bakal dijamin ke Allah, dilindungi ke Allah, orang ayat dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari ibadah
Sakitu kafiatur urang tutup doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anqidna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal 'adzabi ila rahmah wa minad dunubi ila maghfirah wa minal isa'ati ila ihsan wa minal khawfi ila aman wa minal faqri ila ghina wa minal julli ila al-ibti'i wa minal ihanati ila al-karamah wa minad dayyiki ila as-sa'ah wa minasy syarri ila al-khair wa minal 'usri ila al-yusri wa minal ibali ila al-ikbar wa minas saqami ila as-sihah wa minas sahati ila ridha wa minal ghaflati ila al-ibadah wa minal qadrati ila al-ijtihad wa minal ihsani ila at-tawfiq wa minal bid'ati ila as-sunnah wa minal jawri ila al-'adli. Allahumma a'inna 'ala dinina bid-dunya wa 'ala dunya bit-taqwa wa 'ala at-taqwa bil-'amal wa 'ala al-a'mali bit-tawfiq wa 'ala jami'i dhalika bi lutfika al-mudhi ila ridha al-munhi ila jannati al-masfu bi dhalika bi nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbahu ya Rabbahu ya Rabbahu ya Qawsahu ya Qawsahu ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim ya Jal Jalali wal Ikram ya Jal Bawahi bil Ijam. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa natubu ilayhi. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiqa li mahabbatika minal a'mal wa sidqa at-tawakkul 'alaik wa husna tanabik wal bunyata man siwak. Ya ilahi ya latif ya rajat ya wadud ya qawi ya matin. Nas'aluka ta'alluhan bika istighrakan fiik wa lutfan samilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa silan tawila wa 'amalan salihan fil imani wal yaqin wa mulajamatan fil haqqi wad din wa izzan wa syarafan yabqa yatabada yasbut taqabbur wa la wal manafasan. Innaka sami'un qarib ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bi subhana